Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit ulasan mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menegangkannya guys ya, untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Mita merasa sangat terkejut karena saat itu ada beberapa orang yang mengantarkan barang. Namun saat itu Mita pun mengatakan bahwa dirinya tidak merasa memesan barang tersebut ya. Dan saat itu orang tersebut pun mengatakan bahwa Mita hanya tinggal menandatangani, sudah ada yang membayarnya. Dan di saat itu Mita pun merasa sangat bingung ya, dan Mita pun sangat terkejut dengan kedatangan Patir, yang dimana saat itu Patir pun mengatakan jika Mita tidak mau menandatanganinya maka dirinya yang akan menandatangani bahwa barang tersebut sudah diterima. Dimana saat itu Patir pun mengatakan kepada Mita bahwa dirinya sudah memesan sesuai keinginan dengannya ya. Dimana saat itu Mita pun merasa sangat bahagia dan sangat berterima kasih kepada Patir karena Patir telah membantu dirinya. Dimana saat itu Patir pun mengatakan kepada Mita bahwa Mita harus berterima kasih dengan menunjukkan kepada dirinya bahwa Mita tidak pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Dan di saat itu Patir pun akhirnya mengajak Mita untuk mempersiapkan semuanya. Yang dimana saat itu Mita pun langsung membukanya guys ya, dan saat itulah Patir pun menggoda Mita dan mengatakan bahwa kalau seperti ini terus menerus maka Mita dengan cepat melunasi semua hutang kepada dirinya ya. Patir hanya bercanda ya, tentu saja itu membuat Mita pun merasa sangat senang. Namun saat itu Patir pun mengatakan kepada Mita apakah dirinya boleh meminta satu dessertnya untuk dirinya bawa ke kantor. Tentu saja Mita tidak menolak ya guys ya. Dimana saat itu Mita pun segera mengambilkan sebuah dessert untuk Patir, dimana saat itu Patir pun tanpa sengaja memegang tangan Mita di saat Mita akan memberikan dessertnya tersebut. Tentu saja itu membuat Mita pun merasa sangat terkejut, dimana saat itu mereka berdua pun saling memandangi satu sama lainnya ya guys ya. Dan sepertinya saat ini Patir dan juga Mita benar-benar saling mencintai. Kita doakan saja semoga Patir dan Mita cepat jadiannya, dan semoga Ibu Intan akan menerima bahwa Mita saat ini benar-benar berubah dan mau menjadi seorang kekasih ataupun istri dari Patir. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, dimana saat ini Ibu Nova jatuh pingsannya, dimana saat itu anak buahnya pun langsung membawa Ibu Nova ke rumah sakit. Yang tak lama kemudian pun akhirnya Angga datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dimana saat itu karyawan tersebut pun menceritakan bahwa Ibu Nova mendadak pusing saat mengetahui semua proyeknya gagal dan klien pun banyak memutuskan kerja dengan kantornya. Tentu saja itu membuat Angga pun merasa sangat terkejut ya. Yang tak lama kemudian akhirnya dokter pun datang dan menanyakan kepada Angga dan juga karyawan tersebut apakah mereka berdua adalah keluarganya, karena saat ini Ibu Nova telah siuman tetapi Ibu Nova mengalami stroke. Tentu saja itu membuat Angga pun merasa sangat terkejut dan mengatakan bahwa dirinya akan secepatnya menghubungi keluarganya. Yang dimana saat itu Angga pun segera dengan cepat menghubungi Aksaya dan menanyakan apakah Aksa saat ini masih berada di rumah sakit, karena saat ini Ibu Nova dirawat di UGD karena saat ini Ibu Nova mengalami stroke. Tentu saja itu membuat Aksa dan juga Sukma sangat terkejut saat mendengar jika saat ini Ibu Nova mengalami stroke ya. Dan saat itu Aksa pun mengatakan kepada Angga untuk menjaganya sebentar ya, karena dirinya akan secepatnya ke sana. Dan setelah itu Aksa pun segera menghubungi Pak Adam dan mengatakan bahwa saat ini mamahnya masuk rumah sakit dan saat ini mamahnya
rumahnya mengalami stroke. Tentu saja itu membuat Pak Adam pun merasa sangat terkejut ya, dan meminta Aksa untuk men-Sherlock lokasinya saat ini karena dirinya akan secepatnya datang. Setelah itu Aksa pun segera mengajak Sukma untuk pergi ke ruang UGD ya, karena saat itu Aksa begitu sangat mengkhawatirkan keadaan Ibu Nova. Dan sementara itu di sisi lainnya, di mana saat ini Pak Brata dan juga Tante Yola hendak pulang ya. Namun saat itu Tante Yola pun mengatakan bahwa dirinya masih ada urusannya, dan saat itulah Pak Brata pun ingin mengantarkannya, namun Tante Yola menolak karena saat ini Tante Yola ingin menemui Ujang dan juga Pris ya, karena dirinya merasa sangat khawatir dengan keadaannya, apalagi saat ini Pris dan Ujang tidak mempunyai uang sama sekali. Dimana saat itu Tante Yola pun segera menghubungi Ujang ya, dan mengatakan bahwa dirinya akan secepatnya datang ke tempat tersebut. Sementara itu di adegan berikutnya, di mana saat itu Aksa dan juga Sukma datang ya, dan langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Angga. Dan saat itu Angga pun menceritakan kepada Aksa dan juga Sukma bahwa Ibu Nova mendadak pusing saat mengetahui semua kliennya memberhentikan kerjasamanya, dan saat ini Ibu Nova pun mengalami stroke. Tentu saja itu membuat Sukma dan Aksa merasa sangat terkejut ya guys ya. Sementara itu di sisi lainnya, di mana saat itu Patir mendapatkan telepon dari kliennya ya guys ya, yang mengatakan bahwa proyek yang mereka meetingkan kemarin goal. Tentu saja itu membuat Patir pun merasa sangat bahagia ya guys ya, dan mengatakan pada kliennya tersebut bahwa dirinya akan berusaha memberikan yang terbaik dan tidak akan pernah mengecewakannya, dan dirinya pun sangat berterima kasih karena sudah mau bekerja sama dengan perusahaannya. Dimana saat itu Patir pun segera menghubungi Ibu Intan ya guys ya, dan memberikan kabar terbaik tersebut. Dimana saat itu Ibu Intan pun merasa sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Patir, dan dirinya pun mendoakan Patir semoga semua apa yang dilakukan Patir akan menjadi baik ya. Dan saat itulah Patir mengajak Ibu Intan untuk bersiap-siap karena dirinya akan mengajak Ibu Intan dan juga Zahra untuk makan bersamanya untuk merayakan proyeknya kali ini. Dan di adegan berikutnya, di mana saat ini Tante Yola datang untuk menemui Ujang ya guys ya, dan berusaha mencari tahu keberadaannya saat ini. Namun saat itu Ujang pun secara diam-diam dan langsung membekap Tante Yola dan segera membawanya pergi. Dimana saat itu Tante Yola pun merasa sangat takut ya, karena saat ini dirinya tidak mengetahui jika orang yang menyekap dirinya dari belakang tersebut adalah Ujang. Yang dimana saat itu Ujang pun segera membawa Tante Yola ke kontrakan Ekisa, dan betapa terkejutnya Tante Yola saat mengetahui jika yang menyekap dirinya dari belakang adalah Ujang ya. Dimana saat itu Ujang pun meminta maaf karena dirinya terpaksa melakukan hal ini karena dirinya takut jika ada orang lain yang melihat keberadaannya saat ini karena dirinya saat ini DPO. Namun saat itu Tante Yola pun merasa sangat takut karena dirinya menyangka dirinya saat itu diculik. Dan saat itulah Tante Yola pun merasa sangat terkejut saat melihat keadaan Pris saat ini ya guys ya. Dan saat itu juga Tante Yola pun marah kepada Pris, kenapa Pris melakukan semua ini dan kenapa juga Pris masih saja tetap mengejar Sukma. Namun saat itu Pris pun meminta Tante Yola untuk tidak ceramah saat ini ya, yang dirinya perlukan saat ini adalah uang karena dirinya ingin pergi keluar kota, dan dirinya pun merasa bingung karena saat ini identitasnya pun tidak bisa digunakan karena dirinya telah menjadi DPO. Dan saat itu Tante Yola pun mengatakan kepada Pris bahwa Pris tenang saja, dirinya akan membereskan semuanya dan meminta Pris untuk tetap tinggal diam di sini ya, dan selalu waspada. Setelah itu Tante Yola pun pergi meninggalkan mereka berdua.
Dan sementara itu di adegan berikutnya di mana saat itu Aksa dan juga Sukma menunggu perkembangan Ibu Nova saat ini ya guys ya. Dan saat dokter keluar saat itulah Aksa pun langsung menanyakan bagaimana keadaan Ibu Nova saat ini. Di mana dokter pun menjelaskan bahwa saat ini Ibu Nova dalam keadaan baik-baik saja, tetapi Ibu Nova mengalami stroke. Tentu saja itu membuat Aksa pun merasa sangat terkejut dan merasa sangat sedih ya. Dan dimana saat itu Ibu Nova pun mengatakan kenapa dirinya tidak bisa berbicara dan badannya sebelah tidak bisa dia gerakan sama sekali apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Yang dimana saat itulah Adam pun datang dan menanyakan kepada Aksa dan juga Sukma apa yang terjadi dan bagaimana keadaan Ibu Nova saat ini. Dan saat itu Aksa pun segera mengajak Sukma dan juga Pak Adam untuk masuk ke dalam melihat kondisi Ibu Nova saat ini. Dimana saat itu Ibu Nova pun merasa sangat terkejut dengan kedatangan Aksa, Sukma dan juga Pak Adam ya guys ya. Dan dimana saat itu Ibu Nova terlihat sekali jika saat itu Ibu Nova mengalami stroke dan merasa tidak senang dengan kehadiran Sukma dan juga Pak Adam dan mencoba untuk mengusirnya. Namun saat itu Aksa pun merasa sangat bingung dan dirinya tidak tahu apa yang dikatakan oleh Ibu Nova saat itu. Sukma pun merasa sangat terkejut dan shock saat melihat dan mengetahui bahwa saat ini Ibu Nova mengalami stroke, di mana saat itu Ibu Nova terus saja memberontak entah apa yang dia katakan. Dan saat itu dokter pun meminta mereka semua untuk keluar sebentar ya, karena dirinya tidak ingin jika Ibu Nova semakin parah. Yang dimana saat itu Pak Adam dan juga Aksa meminta dokter untuk melakukan yang terbaik untuk kesembuhan Ibu Nova saat ini. Yang dimana saat itu Ibu Nova pun merasa sangat sedih dan kenapa dirinya seperti ini dan badannya pun tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan saat ini Ibu Nova pun masih saja tetap tidak menyadari bahwa ini semua kesalahan dirinya kepada Sukma. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya kepada Ibu Nova? Oke, untuk kalian yang penasaran jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di STV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.